Saudara, setelah 2 tahun berjuang menghadapi pandemi, pemerintah kini tengah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan pergantian status tidak akan dilakukan tergesa-gesa, melainkan akan mempertimbangkan seluruh unsur dan mengedepankan aspek kehati-hatian. Transisi pandemi menjadi endemi. Itulah yang kini tengah disiapkan pemerintah setelah 2 tahun seluruh komponen bangsa berjibaku melawan COVID-19 di Indonesia. Melalui peta jalan yang tengah disiapkan, pemerintah menyiapkan sejumlah tahapan agar Indonesia bisa melalui proses transisi dengan mulus tanpa lonjakan kasus yang signifikan. Namun, status endemi tampaknya masih belum akan ditetapkan dalam waktu dekat. Apalagi pada pekan-pekan ini saat 2 kali liburan panjang akhir pekan yang membuat mobilitas masyarakat kembali tinggi dan potensi penularan kasus meningkat. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut pekan depan akan jadi penentu apakah Indonesia sudah melewati gelombang ketiga COVID-19. Kita lihat ya bahwa prediksi kita ini kan pada minggu ke-4 dan awal Maret ini, karena memang kita melihat adanya potensi lonjakan kasus yang bisa saja terjadi akibat libur panjang pada minggu ini. Kita berharap tentunya kita sudah melewati, karena kemarin 64.000 adalah kasus tertinggi yang dilaporkan pasca kondisi kita dengan menghadapi Omikron ini. Kita tunggu ya, Din, bagaimana nanti apakah liburan 1 minggu kemarin ini bisa menjadi potensi lonjakan kasus. Semoga tidak ya. Menyikapi seluruh aspek ini, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan transisi dari pandemi menjadi endemi akan dilakukan secara bertahap dan mengedepankan aspek kehati-hatian. Kebijakan transisi dari pandemi COVID-19 tentunya perlu diterapkan secara bertahap dan disiapkan peta jalan untuk mempersiapkan normalisasi aktivitas masyarakat melalui kebijakan pengendalian virus COVID-19 dengan target agar tingkat hospitalisasi dan kematian tetap pada level yang rendah. Semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lakukan bersama tentunya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan hanya mengikuti tren yang ada. Mencapai situasi mendekati normal memerlukan pula cara pandang hidup dan kondisi yang baru. Tentunya hal ini perlu disiapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman menilai status endemi tidak perlu dijadikan target dalam penanganan kasus COVID-19. Menurut Diki, daripada mengejar status endemi, pemerintah lebih baik berfokus pada pengendalian penyakit dan menentukan batasan angka rawat inap dan kematian akibat COVID sebagai acuan pengendalian penyakit. Jangan dijadikan target endemi COVID ini seperti yang tadi di pengantar. Karena begini, endemi itu automatically ya, otomatis bahkan jadi endemi COVID ini. Karakternya, bahkan antara epidemi atau endemi. Jadi kita harus ke tempat Bu Nadia sekarang, namanya Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit. Jadi dikendalikan penyakit, bukan diendemikan. Karena kalau diendemikan, ya akan ada kematian terus, kesakitan terus. Kalau dikendalikan, ya kita akan membuat kadang mungkin 6 bulan, 7 bulan nggak ada kasus. Itu yang harus kita tuju. Nah ini yang mungkin harus karena kesalahpahaman ini juga banyak di negara, dan kita para epidemiolog dunia juga mengingatkan banyak negara bahwa jangan bukan ke endemi, tapi terkendali. Tak hanya soal mobilitas, tapi vaksinasi kembali menjadi kunci pengendalian pandemi. Masyarakat didorong untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesegera mungkin, karena semakin luas cakupan vaksinasi, maka proteksi kesehatan di masyarakat juga akan semakin tinggi. Kini, fokus terdekat adalah mengendalikan laju kasus jelang dan setelah masa libur Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh pada bulan Mei mendatang. Pemerintah menargetkan sebelum akhir April, 70% populasi Indonesia harus sudah mendapatkan 2 dosis vaksinasi untuk memastikan tingkat kekebalan masyarakat tinggi sebelum memutuskan COVID-19 sebagai endemi di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.